Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan ini kita sudah mulai efektif belajar kembali. Maka mari kita tumbuhkan, kita pacu lagi semangat kita untuk rajin belajar. Sehingga nilai-nilai yang didapat di semester 2 ini akan lebih baik daripada nilai-nilai yang ada di semester 1. Jangan pernah berpuas diri dengan nilai-nilai yang telah kita dapatkan. Tapi kita terus memperbaiki dan memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pubertas atau masa pubertas. Dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, menjelaskan serta menuliskan perbedaan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Yang kedua, tentunya kalian dapat menjelaskan cara menyikapi masa pubertas. Namun, sebelum kita masuk ke materi inti kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian melihat seperti pada gambar? Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Ya, benar. Gambar ini menunjukkan seorang bayi atau seorang balita yang sedang belajar bagaimana cara berdiri ataupun cara menggunakan fungsi kakinya. Nah, berarti gambar ini menunjukkan adanya suatu perkembangan. Tentunya manusia sebagai makhluk hidup akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Maka apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh dan dapat diukur dengan menggunakan angka. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan. Ini namanya pertumbuhan. Dapat diukur. Sementara perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Dan tentunya hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada gambar yang tadi. Ya, bayi atau balita yang sedang belajar menggunakan fungsi tubuhnya. Belajar berjalan, belajar berdiri, belajar berlari. Itu namanya perkembangan. Bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat dilihat seperti pada layar. Di sini ada gambar beberapa orang. Coba diurutkan dari mana tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia? Benar,
Yang pertama yaitu bayi. Yang kedua, balita. Masa bayi dan balita biasanya terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, di mana fungsi-fungsi organ tubuh berkembang hingga sempurna. Dan perkembangan fungsi-fungsinya ini terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Sebagai contoh, pada usia 1 hingga 2 tahun, bayi mulai belajar mengendalikan fungsi anggota tubuh seperti kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang. Dan nantinya ketika usia anak-anak, organ-organ tersebut tentunya akan semakin matang. Tahapan selanjutnya yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak ini merupakan masa lanjutan dari masa balita, di mana masa anak-anak terjadi pada usia 5-11 tahun. Pertumbuhan fisik pada masa anak-anak ini mulai meningkat. Sebagai contoh, pertambahan tinggi badan dan berat badan, serta perkembangan koordinasi otot-otot lain dan kemampuan mental. Sehingga pada usia ini biasanya terjadi kematangan emosi dan kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Selanjutnya setelah masa anak-anak, masa remaja. Masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa atau dari anak-anak menjadi dewasa. Masa ini terjadi pada usia 12-16 tahun dan biasanya ditandai dengan terjadinya banyak perubahan secara fisik dan secara psikis. Selanjutnya adalah masa dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang terjadi pada masa dewasa tentunya sudah terjadi secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu masa lanjut usia atau yang biasa kita kenal dengan lansia. Inilah dia tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tadi telah disinggung bahwa inti materi kita pada hari ini membahas tentang masa pubertas. Berarti masa pubertas ini ada pada tahap yang keberapa? Masa anak-anakkah, masa remajakah, atau masa dewasa? Ya, benar. Masa pubertas terjadi pada masa remaja. Dapat kita lihat dari pengertiannya itu sendiri, di mana masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan organ reproduksinya telah berfungsi. Dan pubertas ini terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon-hormon yang berpengaruh terhadap organ reproduksinya. Setiap anak memiliki masa pubertas yang berbeda-beda. Tetapi pada umumnya itu terjadi saat usianya telah memasuki umur 8-13 tahun jika itu perempuan dan 9-14 tahun jika itu laki-laki. Nah, perubahan-perubahan ini yang nantinya akan mempengaruhi perubahan fisik dan psikologisnya. Nah, ini dia ciri-ciri perubahan fisik ketika telah memasuki masa pubertas. Yang ini tentunya pada anak laki-laki karena gambarnya laki-laki. Nah, ciri perubahan yang pertama ketika telah memasuki masa pubertas yaitu laki-laki mulai mengalami mimpi basah. Dan ini merupakan ciri primer
di mana ciri ini tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilihat oleh orang lain. Karena tidak tampak. Yang tahu hanya dirinya dan tentunya yang tahu hanya Allah. Jadi dirinya dan Allah yang tahu. Kalau dia telah mengalami masa pubertas. Nah, yang kedua, ciri-ciri fisik yang sekunder. Berarti ciri-ciri ini bisa nampak atau bisa dilihat dari perubahan tubuhnya. Nah, biasanya ada beberapa yang mulai memiliki kulit yang berminyak sehingga mulai muncul jerawat. Nah, ini ada beberapa yang sudah tampak seperti itu. Lalu, perubahan fisik lainnya dapat diketahui dari suara. Biasanya kalau laki-laki, suaranya akan menjadi lebih besar dan lebih berat. Nah, berarti ini sudah memasuki masa pubertas. Ketika kita sudah bisa melihat tanda-tanda perubahan yang terjadi. Lalu juga biasanya jakun mulai tumbuh. Kalau pada laki-laki jakunnya mulai rada kelihatan. Nah, itu berarti sudah memasuki masa pubertas. Selanjutnya, tumbuh rambut. Nah, di daerah tubuh, baik itu di ketiak maupun di kemaluan, ada rambut-rambut halus, kecil-kecil. Ya, itu berarti kalian sudah memasuki masa pubertas. Lalu bagaimana ciri-ciri yang terjadi pada anak perempuan? Nah, biasanya ciri primer atau utamanya ciri-ciri yang bisa diketahui pada dirinya sendiri karena tidak tampak oleh orang lain, itu yang pertama mengalami menstruasi atau haid. Ini ciri primernya, ciri utama atau ciri pokoknya. Nah, ketika telah mengalami menstruasi atau haid, berarti anak perempuan telah memasuki masa pubertas dan masa remaja berarti. Menstruasi atau haid ini merupakan darah yang keluar dari alat kelamin perempuan karena adanya penebalan dinding rahim yang meluruh. Jadi organ reproduksinya sudah berfungsi, maka ditandailah dengan menstruasi atau haid. Yang selanjutnya ciri sekunder atau ciri perubahan fisik yang tampak bisa kita lihat, bisa orang lain lihat. Nah, itu seperti kulitnya mulai berminyak, sehingga numbuh jerawat, lalu ada payudaranya mulai terbentuk, lalu tumbuh rambut halus di sekitar tubuhnya, biasanya di ketiak, lalu ada pinggul mulai membesar. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi ketika masa pubertas telah terjadi pada diri kita? Ini ada tips sukses masa pubertas. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus bersyukur, karena tentunya semua perubahan yang terjadi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk rasa syukur kita salah satunya bisa dari sikap kita, yaitu lebih percaya diri. Dan juga tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ketika kita telah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu telah menunjukkan bahwa kita tidak bersyukur atas anugerah yang telah diberikan. Itu ya. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta juga bisa lebih rajin sholatnya, ngajinya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian bisa mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Nah, jadi kita tumbuhkan, kita
tumbuhkan rasa semangat kita untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kegiatan Karang Taruna atau kegiatan bakti sosial. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, tentunya kalian harus banyak membaca buku pengetahuan. Ini juga tips sukses untuk kalian ketika masa pubertas. Yang kelima, pilih teman dan pergaulannya yang baik. Karena teman itu akan mempengaruhi kalian. Ketika kalian menemukan teman yang tidak baik, kalian akan terbawa. Maka pilihlah teman yang baik. Yang menjaga sholatnya, mendekatkan diri kita malah semakin takwa kepada Allah. Pilih teman yang soleh. Jadi ketika kita bersamanya, kita juga terbawa untuk menjadi lebih baik. Jangan malah memilih teman yang malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya teman nih lagi sekolah, tiba-tiba ada teman yang ngajakin bolos. Nah, itu berarti temannya tidak baik. Ya. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Karena ini juga merupakan salah satu kegiatan yang positif buat kalian. Jadi kalian kembangkan hobi dan bakat kalian. Dan ini ada tugas untuk kalian, latihan. Demikian tadi paparan materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Namun bila kalian masih belum mengerti dan belum paham, kalian bisa bertanya kepada ibu melalui chat atau pesan. Tuliskan di buku latihan kalian. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya apabila kalian telah mendengarkan atau menyimak video yang disampaikan hari ini. Pada pekan berikutnya, kalian bisa persiapan dengan membaca tentang ciri-ciri pada masa anak-anak dan ciri-ciri pada masa pubertas agar lebih memahami ketika materi disampaikan pada pekan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.